wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok penurunan Soeharto akan menyajikan sebuah video pembelajaran untuk kalian teman-teman semua USKL Sejarah Indonesia Pak Luki kelas 12 Agama. Ikuti, simak videonya. Kita akan sajikan secara jelas, padat dan lengkap. Kronologi pengunduran diri Soeharto. Kamis 21 Mei 1998 patut dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena pada hari itu, Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Soeharto yang baru dipilih 2 bulan untuk ke-7 kalinya di tengah badai krisis moneter, mendapat tekanan dari berbagai pihak, mahasiswa dan berbagai kalangan. Tekanan tersebut memaksa beliau untuk turun dari jabatannya sebagai presiden, dan secara konstitusi, Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie menggantikan estafet kepemimpinannya. Tepat pada tanggal 1 Mei 1998, Indonesia mengalami kontras politik antara pemerintah dengan masyarakat. Terbukti dengan adanya gerakan 20 mahasiswa UI yang berdemo di depan Istana Kemerdekaan. Mereka menuntut adanya reformasi dilakukan di tahun ini. Kemudian, Menteri Dalam Negeri R. Hartono menjelaskan kembali soal reformasi yang akan dilaksanakan oleh Soeharto pada tahun 2003. Presiden Soeharto menjelaskan langkah-langkah secara konstitusional. Namun, pada tanggal 4 Mei, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Dampak dari kenaikan BBM tersebut, banyak sekali mahasiswa yang unjuk rasa di berbagai daerah. Namun, Presiden Soeharto tetap memilih untuk berangkat ke KTT G15 di Kairo, Mesir. Presiden yakin stabilitas politik dan nasional terpelihara dengan baik. 12 Mei, tercatat 6 mahasiswa tewas diterjang peluru tajam dan aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta. Kerusuhan massa terjadi di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, yang mengakibatkan pertahanan nasional kembali runtuh. TNI, Polri berusaha menjaga stabilitas negara. Namun, naas sekali, pertahanan ini justru menjadikan Indonesia semakin terpuruk dalam ekonominya. Mirisnya, melalui Menteri Dalam Negeri, Soeharto yang berada di Kairo menegaskan bahwasannya dirinya tidak akan mundur dari kursi jabatannya. Oleh sebab itu, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa pergerakan reformasi tahun 1998 mengunjuk rasa di Jakarta, bahkan dari berbagai daerah, penjarahan di mana-mana. Pada tanggal 18 Mei pukul 9 waktu Indonesia Barat, sejumlah delegasi mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi dan delegasi masyarakat mulai memasuki gedung DPR. Beberapa di antaranya diterima oleh fraksi-fraksi. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, mahasiswa yang mendatangi gedung DPR tidak bisa dipenuhi lagi. Bahkan semakin siang semakin menjadi-jadi dan jumlahnya bertambah banyak. Mereka menuntut dilakukannya sidang istimewa oleh MPR untuk pencabutan mandat pada Presiden Soeharto. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Ketua MPR Harmoko meminta secara baik dan bijaksana pada Presiden Soeharto untuk melepaskan jabatannya. Menilik film di balik 98, di mana Soeharto memerintahkan para jenderalnya untuk membasmi para pendemo demi meredam kekacauan di Indonesia. Naasnya, para pendemo justru menjadi membabi buta, penjarahan di mana-mana. Di antara jenderal tersebut adalah Wiranto, Muldoko, Prabowo, yang mana saat itu Presiden Soeharto masih berada di Mesir untuk melaksanakan KTT G15. Sekjen Komnas HAM dalam jumpa persnya yang didampingi wakil ketua dan anggotanya menyampaikan bahwa perlu dilaksanakan penantaan kembali kepemimpinan nasional secara menyeluruh. Pada tanggal 19 Mei, pimpinan DPR mendapat dukungan penuh dari pimpinan keempat fraksi DPR untuk meminta Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Namun mereka menekankan bahwa proses pengunduran diri itu harus konstitusional.
puluhan ribu mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek menduduki gedung DPR dan MPR. Mereka bukan saja memadati lataran DPR, tapi juga menaiki kubah gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong maupun ruangan lobi. Jadi ya, situasi seperti saat itu sangatlah kacau balau. Ini merupakan demonstrasi besar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR dan MPR. Presiden Soeharto bertemu tokoh masyarakat dan ulama di ruang Jepara Istana Merdeka. Dalam jumpa pers, Presiden Soeharto mengemukakan akan membentuk komite reformasi, membentuk kabinet reformasi, dan secepatnya akan melaksanakan pemilihan umum. Dalam kesempatan tersebut, Pak Harto juga menegaskan dirinya tidak mau dicalonkan kembali. Mereka yang hadir, Ketua PBNU, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa semestinya Presiden Soeharto itu mengundurkan diri. Hal ini semata dilakukan agar terbuka jalan transisi demokrasi di Republik Indonesia. Pernyataan Albert ini disiarkan oleh CNN dalam Breaking News pukul 22.48 waktu Indonesia Barat dan kemudian dikutip kantor berita Reuters. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, para menteri bidang Ekuin Kabinet Pembangunan 7 berkumpul di kantor Bappenas untuk menandatangani surat pengunduran diri dan menyatakan tidak bersedia dipilih dalam kabinet reformasi yang akan dibentuk. Pukul 12 atau tengah malam, Amin Rais mendapat kabar bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Tanggal 21 Mei, dalam jumpa pers dini hari di kediaman Malik Fajar di Jakarta Pusat, Ketua Pengurus Muhammadiyah Amin Rais dan cendekiawan Muslim lainnya Nurholis Majid menyatakan selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru. Keduanya menyambut pemerintahan transisi yang akan menyelenggarakan pemilihan umum hingga sidang umum MPR untuk memilih pemimpin nasional yang baru dalam jangka waktu 6 bulan. Pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto yang didampingi B.J. Habibie mengadakan pertemuan silaturahmi selama 5 menit dengan para pimpinan di Jepara. Pada kesempatan ini, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI di hadapan pimpinan DPR dan pimpinan MPR. Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden dan kemudian diangkatlah wakilnya, yaitu Profesor Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden. Sekjen Komnas HAM dalam jumpa persnya Sekjen Komnas HAM dalam jumpa persnya Sekjen Komnas HAM persnya Sultan Hamengkubuwono X akan memimpin Long March setengah juta warga Yogyakarta dalam upaya mendesakkan SU Istimewa MPR. Presiden Soeharto bakal tak